Hello friends, grade 4. Now we will learn about natural resources atau sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya bisa kita jumpai di kantin, playground, or field. Di kantin kita bisa menemukan ada lauk pauk, sayur, minuman, ataupun buah-buahan. Di playground kita bisa menemukan tumbuh-tumbuhan, pasir, ataupun taman bermain. Di lapangan kita bisa melihat sinar matahari, kita bisa menemukan air, dan juga bisa merasakan udara atau angin. So, what's the meaning of natural resources? Natural resources is everything that we need to fulfill our lives. Comes from nature like plants, animals, minerals, metals, etc. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, mineral, logam, dan lain-lain. Natural resources ini nanti akan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, unlimited resources, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Yang kedua, renewable resources, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda hidup. Yang ketiga, non-renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat habis atau punah. Nah, kita akan mempelajari lebih detail satu persatu types of natural resources. Jenis-jenis sumber daya alam yang pertama, unlimited resources atau sumber daya alam kekal. Disebut dengan sumber daya alam kekal karena sumber daya alam ini tidak terbatas, selalu tersedia dan bisa digunakan sebanyak mungkin. Can be used as much as possible. Contohnya, air, angin, cahaya matahari. Nah, untuk penjelasan lebih detail, kita akan ambil 2 contoh, yaitu yang pertama air dan yang kedua tanah. Yang pertama, air. Mengapa air di bumi selalu tersedia? Jawabannya adalah karena air mengalami pembaruan melalui daur air atau disebut siklus air. Siklus air ini diawali dengan air yang ada di permukaan bumi menguap, naik ke atas membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Dia akan siklusnya seperti itu terus-menerus. Naik ke bumi, membentuk awan, turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Itu kenapa air akan selalu tersedia di bumi, dan air termasuk sumber daya alam kekal yang selalu tersedia dan bisa digunakan sebanyak mungkin. Contoh yang kedua, tanah. Mengapa tanah tidak termasuk ke dalam sumber daya alam kekal? Karena ketersediaan tanah sangat terbatas di alam. Butuh jutaan tahun untuk pembentukan tanah, dan kita tidak bisa mendapatkannya dalam umur 1 manusia. Jadi pembentukan tanah membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga tanah tidak termasuk ke dalam sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, air dapat digunakan untuk minum, mandi, ataupun mengairi sawah. Yang kedua, angin atau udara dapat digunakan untuk bernafas, mengeringkan jemuran, ataupun mengeringkan keringat. Yang ketiga, matahari sebagai vitamin D. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai tipe yang kedua dari sumber daya alam, yaitu renewable resources atau sumber daya alam terbaharui. Renewable resources is natural resources that are continuously available in nature and if reduced can be restored. Jadi, sumber daya alam terbaharui ini sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Sebagai contoh yaitu hewan, tumbuhan, dan tanah. Mengapa hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam terbaharui? Jawabannya adalah hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak atau dibudidayakan.
Sedangkan tanah juga termasuk sumber daya alam terbaharui karena bisa kita dapatkan paling tidak dalam umur satu manusia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai the function of renewable resources, pemanfaatan sumber daya alam terbaharui. Yang pertama adalah hewan. Kita bisa memanfaatkan rambut domba untuk dijadikan benang wool, dalam artian bahan pembuat pakaian. Selain itu, hewan juga bisa kita manfaatkan tenaganya, misalkan saja tenaga kuda untuk delman, dalam artian sebagai alat transportasi. Yang kedua, tumbuhan. Misalkan saja tumbuhan jati, sengon, mahoni, ataupun glugu dapat digunakan untuk perabotan atau bahan bangunan. Sedangkan pohon karet dapat kita manfaatkan untuk pembuatan bola, ban, ataupun penghapus. Yang ketiga adalah tanah. Melalui tanah kita bisa menanam pohon, kemudian kita bisa panen aneka buah ataupun sayur. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tanah liat untuk pembuatan perabotan, baik itu kendi maupun vas. Selanjutnya, kita akan belajar processing methods of renewable resources atau proses pengolahan beberapa sumber daya alam terbaharui. Yang pertama, how to produce paper. Bagaimana cara memproduksi kertas? Produksi kertas pastinya dilakukan oleh sebuah pabrik. Diawali dengan penebangan pohon pinus yang dikuliti lalu dipotong-potong, dihancurkan menjadi bubur, ditambahkan bahan kimia, dan kemudian disaring, dikeringkan, terbentuk lembaran-lembaran kertas. Yang kedua, how to produce rubber. Bagaimana cara memproduksi karet? Memproduksi karet diawali dengan mengambil getah karet yang berada di kulit batang pohon karet. Dengan cara pohon karet dikuliti secara spiral, kemudian getah akan keluar secara spiral. Setelah getah karet terkumpul dalam wadah, akan ditambahkan suatu zat asam, dibiarkan membeku dan akan terbentuk bongkahan karet. Bongkahan karet ini nantilah yang akan diolah menjadi ban, bola basket, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah how to treat rice. Bagaimana cara mengolah padi? Pengolahan padi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara tradisional, menggunakan alu dan lesung. Kemudian cara yang kedua, yaitu cara modern, menggunakan huller mesin. Yang pertama, cara tradisional pastinya memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurang bersih, boros tenaga ataupun waktu, dan dijual murah. Alu dan lesung ini biasanya dilakukan dengan tenaga manusia, yaitu dengan cara menumbuk padi. Sedangkan alat yang modern itu lebih bersih, lebih hemat tenaga dan waktu, dan mahal. Kenapa? Karena menggunakan mesin. Yang keempat, how to treat milk. Bagaimana cara mengolah susu? Pengolahan susu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara tradisional yang dapat kita lakukan di rumah-rumah, yaitu dengan cara susu dipanaskan dengan kompor dengan tujuan untuk membunuh kuman. Sedangkan cara yang kedua, yaitu dengan cara susu dipanaskan dengan teknik pasteurisasi menggunakan alat modern dan bersih. Tujuannya sama, yaitu untuk membunuh kuman. Biasanya untuk cara yang kedua, karena menggunakan alat yang modern, kita dapat menjumpainya di pabrik-pabrik. Yang kelima, how to treat fish. Bagaimana cara mengolah ikan? Pengolahan ikan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu cara tradisional dengan cara ikan dijemur di bawah terik sinar matahari yang dapat kita jumpai di area pesisir pantai. Kelemahan dari cara ini, yang pertama kurang bersih, boros tenaga dan waktu karena harus menunggu matahari terbit, dan hasil olahan yaitu ikan asin atau ikan asap. Sedangkan cara yang kedua, yaitu cara modern menggunakan mesin, keunggulannya lebih bersih, hemat tenaga ataupun waktu karena tidak tergantung sinar matahari, dan hasil olahannya tahan lama karena dikemas dalam kaleng. Selanjutnya, jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu non-renewable resources atau sumber daya alam tak terbaharui. Non-renewable resources is natural resources that cannot be recycled
are only used once or cannot be preserved and can extinct. Jadi, sumber daya alam tak terbaharui yaitu tidak dapat didaur ulang atau hanya digunakan sekali atau tidak dapat dilestarikan dan dapat habis. Contoh dari non-renewable resources adalah yang pertama crude oil atau minyak bumi. Salah satu bahan olahan minyak bumi adalah aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Untuk memperoleh minyak bumi, para pekerja harus membuat sumur bor karena minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi ini selanjutnya akan diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Contoh selanjutnya adalah mineral. Salah satu olahan mineral yaitu aluminium yang berguna untuk bahan baku peralatan makan atau dapur. Untuk memperoleh mineral, maka akan dilakukan kegiatan penambangan tertutup atau bawah tanah. Kegiatan penambangan dilakukan dengan membangun terowongan bawah tanah, yaitu dengan cara penggalian tanah dan batu-batuan yang menutupi kandungan mineral. Contoh selanjutnya coal atau batu bara. Salah satu fungsi dari batu bara adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik karena kandungan yang dimiliki oleh batu bara. Untuk memperoleh batu bara, biasanya para pekerja akan memotong batu bara yang ada di dinding pada lapisan tanah, kemudian diangkut ke permukaan tanah dan siap diolah. Jika kita melakukan perbandingan ketersediaan batu bara dengan minyak bumi, ternyata ketersediaan batu bara sangat melimpah daripada minyak bumi. Next, kita akan belajar mengenai natural resources problem atau masalah-masalah sumber daya alam. Yang pertama, pollution, polusi atau pencemaran, antara lain water pollution atau polusi air. Polusi air dapat terjadi apabila kita membuang sampah baik itu di sungai, laut, ataupun di pantai, sehingga hal tersebut bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Antara lain ikan akan mati, ataupun terumbu karang akan rusak. Selanjutnya air pollution atau polusi udara. Polusi udara dapat terjadi ketika kita melakukan kegiatan yang mengeluarkan asap seperti penggunaan sepeda motor ataupun merokok. Pencemaran udara melalui asap bisa merusak kesehatan. Oleh karena itu, untuk cara pencegahannya diusahakan untuk tidak merokok di sembarang tempat, ataupun kita mulai menggunakan angkutan umum atau sepeda agar tidak menambah jumlah polusi udara. Selanjutnya soil pollution atau polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan, khususnya sampah yang sulit diurai oleh tanah, yaitu botol plastik ataupun kaleng. Oleh sebab itu, gunakanlah kembali barang yang sulit diurai agar mengurangi polusi tanah. Sound pollution atau polusi udara. Polusi udara dapat kita jumpai di bengkel ataupun tempat perakitan besi. Karena di tempat tersebut akan mengeluarkan banyak suara yang bising, sehingga dapat dikatakan sebagai polusi suara. Oleh karena itu, untuk mengurangi polusi suara, maka bengkel ataupun tempat perakitan besi harus dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian atau padat penduduk. Dari berbagai macam polusi yang sudah dijelaskan akan menimbulkan dampak kesehatan yang buruk seperti sakit kepala, pusing, letih, ataupun iritasi mata. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pelestarian atau conservation effort. Apa saja conservation effort yang dapat kita lakukan? Yaitu yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan bahan yang merusak lingkungan. Reuse, memakai kembali barang yang tidak terpakai, dan recycle, mendaur ulang barang. Masalah sumber daya alam yang selanjutnya adalah flood atau banjir. Flood can be caused by illegal logging activity. Banjir dapat disebabkan oleh aktivitas penebangan liar. Salah satu fungsi hutan yaitu sebagai daerah resapan air hujan. Apabila hutan tidak ada, siapa yang akan melakukan resapan air hujan? Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran. Masalah sumber daya alam yang selanjutnya adalah animal extinction atau kepunahan satwa. Contohnya saja, kulit hewan digunakan sebagai dompet, ataupun tas, ataupun sofa,
Nah, oleh karena itu, jika hewan yang dilindungi digunakan sebagai aksesoris, maka hewan itu lama-lama akan punah. Oleh karenanya, dalam pemanfaatan tumbuhan ataupun hewan, kita harus melakukannya dengan bijak. Seperti contohnya, melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang sudah kita tebang, ataupun penggunaan kulit sintetis, tidak menggunakan kulit asli hewan untuk penggunaan aksesoris ataupun barang lainnya. Masalah sumber daya alam yang selanjutnya adalah global warming atau pemanasan global. Tahukah kamu, ketika matahari menyinari bumi, panas matahari sebagian diserap bumi dan sebagian kembali ke atmosfer. Jika di atmosfer banyak gas kimia atau karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia yang di permukaan bumi, maka panas matahari akan terperangkap di permukaan bumi. Oleh sebab itu akan menyebabkan bumi semakin panas dengan kita sebut global warming. Dampak nyata yang dapat kita rasakan dari global warming adalah mencairnya es kutub utara, di mana ekosistem kutub utara yang didominasi oleh beruang kutub akan mencair dan hilang sehingga terjadi kepunahan satwa. Masalah sumber daya alam yang selanjutnya adalah lubangnya lapisan ozon atau lapisan pelindung bumi. Tahukah kalian bahwa langit kita terdiri dari beberapa lapisan? Salah satunya adalah lapisan ozon atau lapisan pelindung bumi. Fenomena lubangnya lapisan ozon diawali dengan pembuangan gas kimia dari aktivitas manusia yang kemudian bergerak ke atas ditangkap oleh lapisan ozon. Lama-kelamaan lapisan ozon akan menipis dan berlubang, sehingga ketika cahaya matahari menyinari bumi, cahaya matahari atau ultraviolet akan langsung jatuh ke bumi tanpa diserap lapisan ozon. Oleh karenanya, hal tersebut dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti kanker kulit, katarak, dan lain-lain. Masalah sumber daya alam yang terakhir adalah hujan asam. Fenomena hujan asam disebabkan oleh hasil limbah gas industri atau kendaraan bermotor yang mengakibatkan menumpuknya gas-gas oksida belerang dan oksida nitrogen di awan. Nah, pada proses pembentukan hujan akan terbentuk titik-titik air yang bereaksi dengan gas buang tersebut. Sehingga ketika air jatuh ke bumi, kita sebut sebagai hujan asam. Hujan asam berbeda dengan hujan air seperti biasanya. Hujan asam akan menimbulkan warna merah pada kulit ketika hujan asam mengenai tubuh kita. Nah, oke, cukup sekian penjelasan materi sumber daya alam. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti akan ada link pendukung di YouTube. Dan God bless you. Happy study.